Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ketiga. Di Ulangan pasal yang ketiga ini Musa menceritakan ulang tentang peperangan melawan Og Raja Basan, lalu kemudian riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan, dan di perikop yang berikutnya di Ulangan pasal yang ketiga ini adalah cerita tentang bagaimana Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Ibu bapak saudara, mungkin pada saat Musa menceritakan kembali tentang pengalamannya ini, dia akan menceritakan dengan nada yang sedemikian sedih. Secara manusia, Musa punya banyak alasan untuk dia menjadi kecewa. Sebab selangkah lagi Musa akan menikmati negeri perjanjian. Selangkah lagi akan menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madu itu. Anda bisa bayangkan, Musalah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, 40 tahun berada di padang gurun, dan selangkah lagi masuk ke negeri perjanjian yang begitu dirindukan dan diinginkan. Tapi ternyata Musa gagal karena dia menjadi marah ketika melihat kekerasan hati bangsa Israel. Di dalam peristiwa yang beberapa waktu lalu kita pelajari sama-sama, harusnya Musa cukup mengatakan kepada gunung batu untuk mengeluarkan air, tapi Musa menjadi marah, dan dalam kemarahannya itulah Musa memukulkan tongkatnya 2 kali ke gunung batu itu. Dengan demikian, apa yang dilakukan Musa ini tidak berkenan kepada Tuhan. Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel. Sebagai akibatnya, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dan di dalam ayat yang ke-25 ini, Musa menceritakan bahwa dia sebetulnya tetap ingin untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Bahkan mencoba melobi Tuhan, minta secara khusus kepada Tuhan agar diizinkan masuk. Coba baca ayat yang ke-25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Lihat, Musa ingin sekali masuk ke negeri perjanjian, dan tinggal selangkah lagi. Ayat yang ke-26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Tuhan berkata, cukup, sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Dengan kata lain, keputusan Tuhan sudah final. Sekalipun Musa adalah pemimpin yang begitu baik, lemah lembut, taat, tetapi sebuah kesalahan itu memang harus dibayar cukup mahal oleh Musa, sehingga Musa tetap tidak diizinkan masuk. Dalam perikop ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Menurut kerangka berpikir manusia, mestinya Tuhan mengizinkan Musa masuk, sekalipun Musa memang telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Bukankah jasa Musa terlalu banyak, bahkan sangat banyak dibandingkan dengan kesalahannya itu? Tetapi kita belajar yang pertama, kedaulatan Tuhan itu di atas segala-galanya. Tentu saja kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, menyelami hikmat Tuhan. Kenapa Tuhan memutuskan untuk Musa tidak masuk ke tanah perjanjian itu? Jadi kita harus percaya bahwa kedaulatan Tuhan itulah yang terbaik. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini, ternyata setiap tindakan itu melahirkan sebuah konsekuensi. Bahkan
Kita tidak pernah membayangkan hal yang kita sangka itu hal yang biasa, tapi harga bayarnya bisa menjadi sedemikian mahal. Siapa sangka Musa dengan marah memukulkan tongkat itu ke gunung batu, dan harga bayarnya adalah dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Jangan sembrono dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan berpikir bahwa ini dosa kecil. Jangan berpikir bahwa ini toh hal yang remeh. Kita tidak pernah tahu itu bisa berakibat fatal, karena setiap kesalahan itu selalu mengandung konsekuensi yang harus kita bayar. Yang ketiga adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan bukan tidak mengasihi Musa, bahwa Tuhan bukan tidak bersikap adil kepada Musa. Musa tetap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Musa tetap orang yang dispesialkan, diistimewakan oleh Tuhan. Buktinya apa? Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 17, itu cerita tentang bagaimana Yesus dimuliakan Tuhan di atas gunung. Maka diceritakan di situ Yesus sedang bercakap-cakap dengan siapa? Dengan Musa dan Elia. Musa sekali lagi mendapat sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Maka di zaman perjanjian baru, maka Musa kembali diceritakan. Tidak hanya itu, Yesus anak Allah berbicara dengan Musa. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba kita menilai Tuhan menurut ukuran kita yang sangat terbatas ini. Musa tetap spesial, tetap dikasihi oleh Tuhan, sekalipun memang tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Saya berdoa apa yang kita pelajari di Ulangan pasal yang ketiga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Yang pertama, kedaulatan Tuhan itu di atas pemahaman manusiawi kita. Yang kedua, bahwa setiap dosa itu melahirkan konsekuensi. Setiap kesalahan selalu ada harga yang harus kita bayar. Yang ketiga, Tuhan tetap mengasihi Musa. Demikian pula ketika kita melakukan kesalahan, harga harus kita bayar, akibat harus kita tanggung. Tapi percayalah, Dia tetap mengasihi kita sebab kita adalah anak-anaknya. Tuhan memberkati.